Baiklah, masih dalam pembahasan penjualan angsuran. Pada kali ini kita akan membahas penjualan tukar tambah atau trade-in. UD Sakti Motor menjual tukar tambah sepeda motor Honda Vario dengan harga pokok 10 juta, dijual dengan harga 12 juta. Seorang pencinta motor memiliki sepeda motor Honda 70, diterima sebagai pembayaran awal atau down payment dalam pembelian tersebut. Nilai sepeda motor Honda 70 dalam pertukaran 2.400.000. UD Sakti Motor mengeluarkan biaya reparasi untuk sepeda motor Honda 70 tersebut sebesar 200.000, sehingga sepeda motor tersebut diperkirakan dapat dijual dengan harga 2.500.000, termasuk di dalamnya laba bruto 20% dari harga jual. Nilai barang bekas atau sepeda motor Honda 70 dan jumlah kelebihan nilai tukar tambah dapat dihitung sebagai berikut. Nilai tukar tambahnya 2.400.000. Nilai jual barang tersebut kembali adalah 2.500.000, dikurangi biaya perbaikan 200.000, ditambah laba bruto yang akan direalisasi pada penjualan kembali 20% kali 2.500.000 sama dengan 500.000, sehingga total biaya perbaikan dan laba bruto 200.000 ditambah 500.000 sama dengan 700.000. Harga pokok barang tukar tambah dihitung dari nilai jual barang 2.500.000 dikurangi total biaya perbaikan dan laba bruto 700.000 sama dengan 1.800.000 rupiah. Nah, karena harga pokok barang tukar tambah lebih kecil dari nilai tukarnya, maka terjadi kerugian atau rugi tukar tambah sebesar 2.400.000 dikurangi 1.800.000 menjadi 600.000. Jurnal jika persediaan dicatat menggunakan metode fisik, barang tukar tambah didebet 1.800.000 sebesar harga pokok barang tukar tambah. Piutang penjualan angsuran didebet 9.600.000. Penjualan angsuran dikredit sebesar 12 juta. Selisihnya merupakan rugi tukar tambah 600.000. Jurnal jika persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, persediaan barang dagangan didebet 1.800.000 sebesar harga pokok barang tukar tambah. Rugi tukar tambah didebet 600.000. Piutang penjualan angsuran didebet 9.600.000 berasal dari 12 juta dikurangi 2.400.000. Penjualan angsuran dikredit sebesar 12 juta. Berikutnya pada metode perpetual juga mencatat harga pokok penjualan angsuran didebet 10 juta, persediaan barang dagangan dikredit 10 juta. Selanjutnya kita akan membahas perhitungan bunga pada penjualan angsuran. Misalnya barang dagangan dengan harga pokok 10 juta dijual dengan harga 12 juta dan uang muka sebesar 2.400.000 tanggal 1 Januari 2000A dan diangsur selama 2 tahun atau setiap 6 bulan sekali dengan bunga 12%. Bunga dihitung berdasarkan pokok pinjaman atau pinjaman mula-mula. Besarnya bunga setiap periode sama, yaitu sama dengan 6/12 kali 12% kali 9.600.000 sama dengan 576.000. Besarnya angsuran pokok pinjaman 9.600.000 dibagi 4 sama dengan 2.400.000, sehingga
jumlah pembayaran setiap periode pembayaran sama dengan 2.976.000. Nomor 2, bunga dihitung berdasarkan saldo pokok pinjaman atau sisa pinjaman. Tabel angsuran sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2000A, harga jual barangnya 12 juta, uang muka 2.400.000, sehingga sisa pinjaman 9.600.000. Angsuran pertama dibayar pada tanggal 1 Juli 2000A dengan angsuran pokok 2.400.000. Bunga dihitung 0,06 kali saldo pinjaman, yaitu 9.600.000 sama dengan 576.000, sehingga total pembayaran 2.976.000. Saldo pinjaman menjadi 9.600.000 dikurangi 2.400.000. Cara yang sama digunakan untuk menghitung angsuran yang kedua, 3, dan keempat. Bunga dihitung berdasarkan akumulasi pokok pinjaman yang diangsur sampai dengan periode angsuran. Tabel angsuran. Tanggal 1 Januari 2000A, harga jual 12 juta, uang muka 2.400.000, saldo pinjaman 9.600.000. Angsuran pertama 1 Juli 2000A, angsuran pokoknya 2.400.000, bunganya adalah 0,06 kali akumulasi angsuran pokok sampai dengan saat ini 2.400.000, yaitu sebesar 144.000, sehingga total pembayaran 2.544.000. Saldo pinjaman 9.600.000 dikurangi 2.400.000 sama dengan 7.200.000. Dengan cara yang sama, kita menghitung angsuran yang kedua 1 Januari 2000B, angsuran yang ketiga 1 Juli 2000B, dan angsuran yang keempat 1 Januari 2000C. Yang keempat, jumlah pembayaran yang sama secara berkala atas pokok pinjaman dan bunga atas saldo pokok pinjaman dalam kurung anuitas. Rumus yang digunakan: present value sama dengan P kali 1 min 1 per 1 plus I pangkat N per I, sehingga P sama dengan present value dibagi 1 min 1 per 1 plus I pangkat N per I. P sama dengan jumlah pembayaran yang sama setiap periode selama N periode. PP atau present value adalah nilai sekarang pembayaran yang sama selama N periode dengan tingkat bunga I setiap periode. I sama dengan tingkat bunga, N sama dengan jumlah periode pembayaran. Total pembayaran pokok pinjaman dan bunga setiap kali angsuran adalah P sama dengan 9.600.000 dibagi 1 min 1 per 1 plus 0,06 pangkat 4 per 0,06. P sama dengan 9.600.000 dibagi
1 min 1 per 1,06 pangkat 4 per 0,06. P sama dengan 9.600.000 dibagi 0,207906 dibagi 0,06. P sama dengan 9.600.000 dibagi 3,465106. P sama dengan 2.770.478,33. Tabel angsurannya dapat ditunjukkan sebagai berikut. 1 Januari 2000A, harga jual 12 juta, uang muka 2.400.000 sehingga saldo pinjaman 9.600.000. Angsuran pertama 1 Juli 2000A, total pembayaran 2.770.478,33. Bunga pinjaman adalah 0,06 kali saldo pinjaman, yaitu 9.600 sama dengan 576.000. Sehingga jumlah angsuran pokok yang dibayar pada angsuran pertama adalah 2.770.478,33 dikurangi 576.000 sama dengan 2.194.478,33. Cara yang sama digunakan untuk menghitung angsuran yang kedua 1 Januari 2000B, angsuran yang ketiga 1 Juli 2000B, dan angsuran yang keempat 1 Januari 2000C.